kita menamai itu TS. Ya, di kasus nomor satu ini kita sedang membeli saham sendiri. Makanya kita menamainya treasury shares. Belinya pakai apa? Pakai cash gitu ya. Karena tidak disebutkan lain. Berarti treasury shares pada cash. Angkanya berapa? Berapa lembar yang dibeli? 280. Harga pasarnya berapa saat pembelian? 97. Oke. Kalau kalian kalkulatorin ini berarti TS pada TS pada cash 27.160. Oke. Sampai di sini silakan semuanya sambil mencatat, ikuti proses belajarnya supaya paham gitu ya, supaya ngerti, supaya bisa UTS-nya minimal 55 dapet lah gitu ya. Oke, TS cash. Lanjut, nomor nomor satu siapa yang tidak paham? Ada tidak? Semoga tidak ada ya. Saya lanjut ya. Nomor dua. Kalau ada yang mau bertanya silakan loh ya. Jangan ditahan nggak mengertinya di mana gitu. Nomor dua. eh, Katanya di soal eh, $20 per share ya cash dividend was declared. Oke, jadi kasusnya sekarang perusahaan ini mengumumkan akan membagikan cash dividend. Besarnya adalah $20 ya tiap lembar. Jadi tiap lo punya satu lembar, lo akan dapat $20 gitu ya. Nah, nomor dua. Hilang lagi dia tadi. Kemarin apa ya ayat jurnal entry untuk bayar dividen? Ada yang ingat nggak? Coba dilihat buku catatannya. Ayo, ayo, silakan partisipasi aktif. Jangan diam aja semuanya. Ini kita latihan soal loh. Oke. Ini Return earning ya. Return yang di top earning, declaration ya, Mbak. ya. Dividen payable. Azara ini tadi nomor duanya udah ditulis beberapa kali terus hilang ya. Gimana caranya supaya nggak hilang tuh, 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 tuh. Hilang gimana? Ntar ini jelek banget. Gara-gara dari tadi udah ditulis beberapa kali. Oke, nomor dua. Ya, kalau yang catatannya lengkap kemarin bisa nih jawabnya return earning pada dividen payable. Nah, berapa jumlah yang beredar gitu ya? Ingat kemarin konsep atau teorinya adalah ketika perusahaan membagikan cash dividend harus menghitung dulu shares outstanding-nya gitu ya. Shares outstanding-nya saya bikin di account saja. Awalnya tadi 4.800 ya. Nih, ya jadi setiap hal penting yang saya omongan tadi langsung ditulis gitu ya. 4.800 ini tadi dari 480.000 dibagi 100. Yang beredar cuma 4.800 shares. Nah, terus tadi dia beli saham sendiri. Kalau beli saham sendiri berarti berkurang kan yang beredar. Anda taruh di debit. Ya, karena kita sedang bicara ekuitas ya. Ekuitas setiap beredar di pasar itu normalnya di kredit. Kalau dia beli sahamnya sendiri berarti 280-nya itu di debit. Ada lagi nggak transaksi setelahnya? Oh tidak, karena baru ada satu gitu ya. Nah, ini balance-nya berapa? 4.800 dikurang 280 itu sekitar 4520. Nah, ini kan baru jumlah lembar sahamnya ya.
Nah, berarti retained earning dividend payable-nya adalah jumlah lembar saham 4520 dikali informasi di soal 20 ya. $20 ya per share. Jadi setiap lembar saham yang beredar akan mendapatkan cash dividen $20. 4520 dikali 20 itu adalah 90.400. Sampai sini, siapa yang bingung? Ayo, silakan bertanya kalau bingung. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau nanti ada, silakan saja ya. 3. Dividend declared in number two above was paid. Nah, sekarang tadinya dia sudah janji buat bayar dividen di nomor 3 adalah bayarin. Gitu ya. Nah, kalau dibayarkan kemarin apa jurnalnya di catatan kalian? Dividen payable pada cash. Kenapa bawahnya cash? Lah iya kan ini lagi bayar cash dividen, tentu di kredit adalah cash, gitu ya. Berapa jumlahnya? Ya, sama persis kayak di atas, 90.400. Nomor 3 sudah. Nomor 4, treasury shares purchase. Oke, treasury shares yang tadinya dibeli, sekarang dijual kembali, itu ya, were resold. $102 per share. Tadi dia beli harganya berapa sih? 97 ya. Nih, 97. Sekarang dia jual ke pasar dengan harga yang lebih besar dari 97. Berarti share premiumnya di kredit ya, premium banget dong. Karena kan parnya aja, costnya aja 97. Tapi sekarang dijual ke pasar 102. Apa ayat jurnalnya kalau menjual, 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 menjual? Oh, kalian mikir, kalau menjual dapat cash, Mbak. Cash. Oke. Berapa tadi yang dijual? Lembarnya tidak dikasih tahu ya. Dia hanya bilang treasury shares purchase dijual semuanya. Berarti semuanya ya. Semuanya dijual. 280 kali harga pasarnya 102. Itu dapat 28.560. Apa yang dijual? TS. Berapa? 280 lembar. Kalau tes ini kalian harus isi dengan parnya 97. 280 kali 97 tadi 27.160. Oke. Bang, nggak balance. Ya iya nggak balance karena kan memang tadi ada selisih ya antara market value dengan cost-nya. Berarti itu masuknya ke share premium TS. 280 dikali tadi 102 ya, dikurang 97. Premium banget kan, dari 97 naik ke 102 gitu ya. Itu besarnya 1.400. Oke, sampai di sini. Yang tidak clear yang mana? Oke, Jelas, Mbak. masih clear ya. Oh iya, silakan siapa itu yang mau bertanya? Enggak, Mbak. Maksud saya jelas, Mbak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Lanjut ya, nomor 5.
500 lembar saham dibeli dengan harga $105 per share. Wah, dia beli sahamnya sendiri lagi nih. Berarti nomor 5. Oh, jangan dihafalin ya, sebisanya masukkan logika kalian gitu. Supaya, karena kan ayat jurnal AK2 ini agak banyak gitu ya. Nanti beli. Apa yang dibeli? Saham sendiri. Berarti itu TS gitu ya. TS. Belinya tidak diinformasikan lain ya, berarti cash. TS, cash. Berapa lembar yang dibeli? 500. Berapa kos belinya? 105. Berarti totalnya adalah 500 kali 105, 500 kali, sebentar, 500 kali 105. Iya, masing-masing silakan punya kalkulator sendiri ya di hadapannya 52, 500. Orang saya ketika masih jadi dosen juga masih pegang kalkulator gitu ya. TS cash. 105, 500 lembar dikali harganya 105. 52, 500. Itu nomor 5. Oke. Kalau ini dilanjutin, ini ya, Mbak lanjutin ya, untuk shares outstanding-nya nih, shares outstanding. Awalnya 4.800, terus dia tadi di nomor 1 beli, jadi yang beredar itu makin berkurang ya di pasar, 4520. Dari nomor 2 nggak ada mempengaruhi shares outstanding, nomor 3 juga tidak ada, nomor 4 tadi dia jual ya ini. Jual berarti nambah lagi nih di sini yang beredar. Oke. Terus dari nomor 5 dia beli lagi. Kalau beli berarti di sini mengurangi jumlah yang beredar 500. Udah sampai sini tidak ada transaksi, berarti kita cari lagi jumlah shares outstanding terkininya gitu ya. 4520 ditambah 280 dikurang 500 itu 4.300 jumlah shares terkininya yang outstanding di pasar. Nomor 5 sudah, nomor 6 350 shares purchase di nomor 5 dijual dengan harga 96. Oke. Untuk nomor 6 ini saya bertanya dulu. Dia jualnya at discount atau at premium? Yuk jawab. Siapapun silakan, yang penting ada yang jawab. Tidak Diskon ya, perlu Mbak. malu-malu. Kenapa? Iya betul, at discount karena Turun nilainya dari 105 jadi 96 per oke, share-nya. yang lain oke benar. Yang lain nangkep ya maksud temannya at discount karena cost pas dia beli di nomor 5 tuh 105, tapi sekarang dijual ke pasar 96. Ya tidak apa, logis ya, apalagi kalau butuh uang. Jadi menjual at discount juga oke. Hmm, tidak ingin kehilangan investor juga oke gitu. Jadi it's okay kalau menjual di bawah harga pasar. Nah, sekarang Azara ini bisa dikebawahin atau gimana ya? Udah habis lembar ini. Kayaknya nggak bisa deh Mbak, aku kurang paham juga caranya. Jadi ini diapain dulu? Di save Ini dulu atau gimana? iya, di save dulu kali ya Mbak, bisa di delete. Oke, ya silakan di save di komputernya Azahra, terus lembar baru ya. Bentar ya Mbak, aku cek dulu udah ke save belum. Oke, udah Mbak. Oh, udah, oke. Bentar.
Sampai. Oke, Mbak, sekarang Mbak, ya ya. aku boleh ganti apa namanya share whiteboardnya? Aku boleh ganti device nggak ya Mbak? Soalnya kalau pakai device yang ini aku jadi nggak bisa buka apps lain gitu Mbak selain Zoom. Soalnya catatan aku di sini. Oh gitu. Ya udah coba ganti dulu Sebentar aja. ya Mbak. Sebentar ya Mbak. Ya. Iya, supaya Azara juga ngikutin. Jadi kalau ujian, begitu ya jawaban yang benar. Jawaban yang ada nilainya tuh seperti ini gitu ya. Yang tadi, yang apa tuh, si sudah di-share juga di sini di chat ya, supaya eh, Mbak juga update sebelumnya apa gitu. Ini sudah bisa ya, Zara? Dicoba dulu Mbak bisa nggak Mbak? Ini kayak agak ribet jadinya. Ini cara nulisnya gimana kok? Kok belum bisa nulis? Oh, Azara ini cara nulisnya gimana kok? Kok mau nggak bisa nulis nih di sini? Cuma tanda tangan nih. Ini komen panel. Iya lagi Mbak. Azara bukannya device-nya ada dua ya? Iya Mbak, yang Enggak. aku sekarang lagi share screen kan pakai laptop ya Mbak. Yang tak barusan, yang sebelumnya itu aku pakai iPad. Nah, catatan aku tuh di iPad gitu Mbak. Jadi kalau Hmm. misalnya aku share screen di iPad, kayak tadi gitu Mbak. Tadi aku kan keluar dari Zoom karena ngeliat catatan aku. Nah, makanya pas Mbak nulis nggak ada gitu kan Mbak tulisannya. Hmm. Tapi tadi lengkap kok, tapi sempat lengkap. Atau ada yang bisa kasih kemudahan ini supaya jangan terkendala seperti ini. Hmm. Ada yang punya idea atau di screen-nya siapa saya bisa nulis nih. Jangan di saya ya, karena saya tidak akan menyimpan jawabannya juga. Terusnya tadi kok bisa lagi sih? Oke, ada yang bisa bantu untuk memulihkan whiteboards-nya supaya kita lanjut. Karena beda ya kalau dijelaskan di apa ini, di Word dengan Excel, enakan tadi whiteboard.
Oh, mungkin tetap di catatannya Azahra aja. Masih nggak bisa ya Mbak. Mm-mm. Hmm. Jadi mah nggak apa-apa di iPad saya aja. Hmm. Udah ya Mbak. Oh iya, sudah. Tapi sebentar, belum muncul ininya. eh, tanda panah yang tadi loh. Oh, ini dah. Oke, ini sudah. Jadi ini ya semua layarnya. Oke. Lanjut ya. Ini di set semua bisa kan ya? Nanti ya, soalnya ada beberapa yang akan saya panggil juga supaya tidak hanya saya yang aktif gitu ya. Karena kalian yang butuh mengerti. Kalau saya sudah paham gitu ya, sudah S3, sudah lulus semua mata kuliah ini. Oke, nomor 6 sekarang. Nah, nomor 6 itu tadi kasusnya adalah 350 share purchase di nomor 5 dijual dengan harga 96. Tadi at discount ya. At discount. Berarti cash ya kan sekarang menjual ya. Berapa yang dijual? 350. Dari mana? Dari soal dibilang 350. Harga jualnya 96. Nah, berarti itu adalah 33.600. Apa yang dijual? Treasury shares ya, TS tuh di sini. Berapa? 350. Harga parnya itu tadi 105 atau cost-nya ya. Cost-nya 105. 350 plus 105 itu 36.750. Nah, ini nggak balance. Karena nggak balance, selisihnya apa? Share premium TS. Ya, kan nggak balance-nya itu di sini. Tapi ada yang tahu tidak? Berapa share premium TS-nya? Tolong dijawab pertanyaan saya. Isinya ya Mbak. Kalau kalau selisihnya Isi- sebentar, 36.750 dikurang 33.600 itu misalnya 31.50 ya, misalnya 31.50. Nah, kalau kalian isi ini jawabannya salah. Tidak apa ya, saya bilang salah supaya ingat, supaya belajar gitu. Maksudnya bukan untuk memojokkan. Nah, ini supaya warning. Kenapa kalau seperti ini salah? Karena ingat tadi di nomor sebelumnya kan ada saldo balance untuk share premium TS toh. Coba dicek berapa tadi catatan kalian. Share premium TS itu pas dilihat di jurnal atas itu share premium TS. Wah, cuma 1.400 Mbak gitu ya. Coba lihat sorry, di nomor 4 ya tadi ada share premium TS di kredit 1.400. Nah, di sini kerugiannya itu melebihi 1.400 kan ya? Nah, kalau kayak gini berarti kemarin apa? Selisihnya lagi diambil dari akun apa?
Ayo jawab lagi. Retain earning bukan, Mbak? Oke, benar sekali. Jadi di sini saldo share premium TS itu cuma mampu backup 1.400 gitu ya. Sorry, ini terlalu jelek. Sebentar, hapus dulu. Jadi eh, saldo share premium TS hanya mampu backup 1.400. Dari mana Mbak taunya? Iya, ini kan ada di account untuk share premium TS. Dari nomor 4 itu adanya di kredit 1.400. Nah, berarti eh, tanda kutip ruginya itu yang di atas 1.400 itu kita ambil dari akun retain earning. Ya, tinggal dihitung aja selisihnya tadi. Berapa tuh? Tiga, sebentar. Berapa ya tadi? Pak, ya intinya sebentar. Selisihnya jadi tinggal Jadi selisihnya 1750, Mbak. oke ya 1.750. Itu ya, ini materinya kemarin sudah bagus. Tadi bisa jawab nih cash, SPTS, retail earning, TS. Oke, nomor 6 selesai. Silakan dicatat terlebih dahulu. Mestinya tadi memang selisihnya saja gitu ya. Tapi Anda semua perlu cek sebenarnya berapa saldo share premium TS-nya gitu. Untuk mengetahui apakah kita perlu ambil dari saldo retain earning atau tidak gitu ya. Kalau masih cukup ya silakan pakai akun SPTS. Tapi kalau misalnya tidak cukup, tidak mampu ya, terpaksa akun retain earning yang harus didebit untuk menutupi jumlah diskon yang sangat besar tadi. Oke, nomor B, yang B sekarang. Prepare equity section untuk Washington Company after giving effect to transaction. Assuming net income 94.000, terus oke, ya ya ya. Nah, ini yang jawaban nomor B. Ingat kemarin kalau misalnya bikin equity section dari nama dulu ya, di ujian atau di catatan kalian tolong panjangkan. Ini saya supaya ringkas saja ya, Washington Company, terus di sini equity gitu ya. Equity, terus tanggalnya Desember 31, tanggal berapa nih di soal dibilang? 31 2015. Oke, dimulai dari harusnya ya, dimulai dari share capital preference, tapi kan tidak ada, berarti OS ya, share capital ordinary shares. Harusnya juga masih dilanjutkan oleh apa tuh share hmm, kemarin kan urutannya share capital PS, share capital OS. Kalau ada OSDD masukin gitu ya. Terus share premium OPS, share premium OS, share premium TS. Tapi ada nggak dari ayat jurnal yang sebelumnya itu berhubungan dengan share premium. Sebentar cek dulu. Share premium TS ludes ya, habis ya. Berarti tidak ada. Berarti setelah SCOS itu langsung diikuti oleh retain earning. Sebentar, SCOS-nya berarti tadi kan yang 480 ya. Kalau di sini kalian harus sudah yang outstanding gitu ya. Yang outstanding tadi kan 100 kali 4.800. Alias ini juga informasi di awal ya tadi. Untuk share capital ordinary. Lagi pula yang ordinary belum ada dijual-jual kan di ayat jurnal. Sebentar Mbak cek. Ya, tidak ada. Dari tadi yang dipermasalahkan adalah si TS gitu ya. Nah, untuk retain earning-nya, saldo balance awalnya ada tidak di soal? Oh, ada 294 ya, 294.
294. Tapi perlu cek lagi dari ayat jurnal ada tidak return earning debit credit, return earning. Oh, ada Mbak. Tadi return earning dari nomor 2. Return earningnya sorry, ini harusnya dikurang. Return earning saldo normalnya di kredit ya. Nih, 294.600. 294.000. Dikurang tadi return earning dari nomor 2 ada di debit 90.400. Terus ada return earning lagi di kredit 1750. Terus ada informasi lain lagi tidak? Net income ada ya di 2016. Assuming net income untuk 2016. Sebentar, ini tahun berapa sih? Oke. Oh, ini 2015. Oh, sorry. Jadi tadi beginning balance-nya itu, beginning balance-nya untuk 2015. Sekarang kita sedang bikin equity untuk 2016 ya, karena transaksinya tahun 2016. Ya, ya. Disoalkan itu apa tuh namanya? Ending balance di Desember 1 2015, Desember 31 2015. Berarti menjadi beginning balance untuk 2016 kan ya. Makanya ditambah di sini dari net income 94.000 ya. Udah dapat saldo untuk return earningnya. Sebentar, 294 kurang 94.000 kurang 1750 ditambah 94.000. Ya, dapat 295.850 ya. Nah, kemudian teorinya kemarin adalah ketika ada treasury itu harus dikurang ya. TS itu mengurangi equity perusahaan. Ini sebenarnya kalian tinggal tambah kurang ya dari ayat jurnal yang sudah dibuat. Mbak tidak menuliskan, tapi ini secara lisan disebutkan awalnya tuh 27.160, kemudian TS dikurang 27.160, kemudian tambah 52.500 dikurang TS 36.750. Ya, kalau bingung kalian silakan bikin T-account sendiri ya, lebih clear. Yang pasti nanti saldo akhir dari TS itu adalah 15.750 ya. TS itu sifatnya selalu mengurangi equity. Makanya di sini saya kurungin 15.750. Nah, karena sudah tidak ada lagi AOC kan nggak ada ya, AOC dan bawah-bawahnya nggak ada, berarti ini adalah total equity-nya. 760 100. Oke, selesai. Kalau Anda semua bisa menjawab seperti ini, nilai full gitu ya. Karena saya lihat kemarin itu di UAS beberapa dari kalian dari A, B, C, D juga ada kok yang nilainya 100 UAS ya. 95 juga ada beberapa, 90 juga ada beberapa. Ya, karena bisa menjawab ya, seperti ini gitu ya. Ujian jawaban ideal seperti ini. Oke, problem 15.6 sudah selesai. Ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada yang ini, Azahra boleh disimpan. Buka lembaran baru.
Udah Mbak. Ya, makasih. Oh, sekarang kita bahas problem yang berikutnya, yang 15.4. Oke. Yuk, 15.4. Lumayan ya, satu soal dibahasnya tadi 48 menit. Tapi nggak apa-apa, yang penting paham. Ya. Nanti kan masih ada kelas asistensi lagi ya. Problem 15.4. Share transaction lump sum. Ini juga sudah saya jelaskan ya kemarin konsepnya. Di sini Sales Corporation punya dua jenis saham, 100.000 ordinary, parnya 10, 50.000 lembar saham preference, parnya 50. Oke. Kemudian ada transaksi berikut, masing-masing independen satu dengan yang lain. Bilang di soal. Yang diminta catat transaksi di atas ke journal entry. Nomor 1, issued 10.000 euro, 9% bonds payable at par. Ya, ini semacam baru ya. Gave as a bonus one preference share. Nggak apa-apa, dibaca aja soalnya dulu gitu ya. Which at that time was selling for 106 euro a share. Oke, jadi dia eh, agak campur ini ya. Antara share dengan bonds ya. Tapi di dunia praktik memang kerap terjadi gitu ya. Nah, kalau kasusnya yang seperti nomor 1 ini, ayat jurnalnya gimana gitu ya. Prinsipnya kalau issued ya itu identik dengan sold gitu ya. Issued, sold berarti yang paling pasti itu adalah di apa nih di debit adalah cash. Ya, karena tadi intinya issued, sold berarti kita dapat sesuatu gitu ya. Apalagi dia di sini sebutnya apa tuh eh, dalam bentuk uang semua gitu ya, mata uang semua, berarti cash. Oke, cash. Terus Mbak, apa nih selanjutnya? Tadi dia nyinggung BP, ya udah kalian munculkan di sini bonds payable. Logikanya kan issued bonds payable. Kalau issued bonds payable berarti bonds payable itu kan utang. Utang bertambah berarti dikredit. Masuk ya logikanya nih. Cash BP. Terus apa lagi Mbak? Terus tadi dia ada menyinggung gave bonus apa tuh tadi preference ya. Jadi di sini muncul share capital preference share. Terus apa lagi yang muncul? Share premium PS. Mbak dari mana tahu ada share premium? Hmm, iya kan di soal dibilang par dari preference itu cuma 50. Tapi di nomor 1 dia bilang share nya itu at the time was at that time was selling for 106 ya. Parnya 50, marketnya 106 ya. Premium banget makanya muncul dia di kredit ya. Nah, sekarang angkanya nih satu-satu gitu ya. Apa yang paling mudah dulu gitu. Eh, eh, ini deh mudah nih. Share capital PS. Tadi dia bilang cuma satu lembar ya, bonus satu lembar tuh. Sebentar dia bilang bonus one preference share. Jadi cuma satu lembar gitu. Gak apa-apa satu. Satu lembar dikali. Kalau SC berarti harus par ya, temannya par. Itu 50. Terus share premiumnya berapa Mbak? Berarti satu lembar dikali. Marketnya tadi berapa? Marketnya 106, parnya 50. Ya, 106 dikurang 50, 106 dikurang 50 yaitu 56. Ya. Oke. Nah, bonds payable-nya itu tadi nominalnya berapa di soal? 10.000. Nah, tapi karena tadi dia kayak ya kasih bonus juga, mau nggak mau nilai BP-nya
kurang dari 10.000 gitu ya. Nih 10.000 dikurang 50 dikurang 56. Ya, itu dapatnya 98, 94. 98, 94. Ya, nah, ya udah cashnya full 10.000. Ya, jadi tadi yang duluan saya isi adalah ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian terakhir nih. Ya, terserah mau kayak gimana, mau kalian isi urutannya, it's okay. Yang penting BP ini kayak terakhir diisi ya angkanya. Oke, nomor 1. Ada pertanyaan. Ya, kalau saya dulu untuk akuntansi memang perlu menulis ya, selain bahas soal itu pasti nulis. Supaya nempel gitu di otak, supaya ingat, ada ingatannya. Itu agak beda kalau kita hanya lihat jawaban terus fotokopi apalagi ya, kurang kurang nempel gitu di otak. Oke, nomor 2. Issued 500 ordinary shares for machinery. Nah, machinery-nya has been appraised 7.100, dinilai ya, dinilai kembali tuh 7.100 euro. Book value-nya sebenarnya cuma 6.200 euro. Tapi the most recent market price ordinary shares 16 euro a share. Oke, coba diingat-ingat konsep kemarin yang dijelaskan di PPT chapter 15. Issued 500 ordinary shares to get machine. Oke. Yuk, nomor 2. Siapa yang mau coba ini? Kayaknya semuanya bisa nulis dah. Arifah bisa nulis. Arifah, coba nomor 2 apa yang di debit? Arifah, Iya, Mbak. oke, silakan Arifah. Bisa nggak nulisnya Arifah di situ? Nggak ya? Mbak, nggak ada tandanya gitu sih, Mbak. Nggak ada tandanya ya? Coba kalau di sini udah tak ilangin, coba yang itu ditekan tombol yang pensil warna apa tuh, warna hijau. Tidak bisa ya? Di aku soalnya nggak muncul, Mbak. Oh, nggak muncul ya, udah nggak apa-apa. Nah, kira-kira di debit apa? Machinery ya, machinery. Karena tadi dia nerbitin saham untuk dapat mesin ya. Ya ini tulisannya machinery ya. Oke. Terus apa yang diterbitkan tadi ya? OS ya, berarti share capital OS, terus share capital, sorry, dia kan cuma satu, bukan ada preference di sini. Share capital OS, terus ada share premium ya. Mbak dari mana sih kok langsung tiba-tiba share premium gitu ya. Nah, di soal dibilang tadi kan 500, parnya tadi berapa sih ordinary? Cuma 10 gitu ya. Tapi market price-nya 16, ya otomatis premium ya. Makanya saya langsung nulis di situ share premium OS. Ya, angkanya share capital ordinary 500 lembar kan, dikali selalu sama parnya yang ini 500. Terus share premium OS-nya berapa lembar? 500. Terus premiumnya berapa? 16 dikurang 10. Ya, ya premium kan konsepnya kemarin ya. Market dikurang par. Nih, 6 kali 500 itu adalah, sorry ini 5.000, ini
3.000 ya. Dah, berarti otomatis machinery-nya 8.000. Oke. Mbak, tapi di soal nggak ada angka 8.000. Kenapa Mbak bikinnya 8.000 di debit? Tuh ya, padahal tadi cuma ada di soal ya, cuma ada angka 7.100, 6.200. Iya, karena standar sudah mengatur. Kemarin ada di PPT tuh untuk pertukaran non-cash ya, non-cash transaction itu menggunakan fair value. Maka di sini angka yang lebih kuat untuk merepresentasikan mesin di debit adalah fair value-nya ya. 16 dikali sama 500. 8.000. Bukan 7.100. Oke. Nomor 2. Masih ada pertanyaan atau tidak? Oke. Tidak ada. Lanjut ya, nomor 3. Oke, nomor 3 ini baru kemarin saya jelaskan. Coba dikerjakan dulu sekitar 5 menit ya. Nanti yang mau jawab silakan. Saya nuliskan juga nggak apa-apa. Yang penting coba dikerjakan masing-masing nih. Nomor 3 ini gimana sih jawabannya gitu ya. 375 ordinary shares, terus 100 preference shares, lump sum, nerima uang cash dalam satu waktu sekaligus gitu ya, 10.800 euro. Sementara itu market price untuk ordinary 14, market price untuk preference itu 65. Gimana kemarin penjelasannya gitu ya? Gimana kemarin cara menghitungnya? Terus metode apa nih yang kalian gunakan di sini? Proportional method atau incremental method? Nomor 3. Ya, coba dikerjakan sendiri dulu. Kalau yang kemarin menyimak banget, pasti bisa gitu ya. Oke, eh pertama, ada yang mau jawab dulu tidak? Yang digunakan proportional method atau incremental method? Ayo, ada yang bisa jawab? Proporsional bukan, Mbak? Oke, benar, proporsional. Kenapa alasannya? Karena yang
OS-nya sama preference-nya itu dua-duanya ada ininya, ada harganya. Ya, ada informasi mengenai market value-nya. Oke, Iya. benar ya. Itu konsisten dengan apa yang saya jelaskan kemarin. Ketika market value-nya lengkap informasinya, diketahui semuanya, maka proportional method yang lebih digunakan. Nah, langkah pertama yang harus dijabarkan adalah kemarin tuh, eh, dibikin dulu ya ininya, tabelnya gitu kan. Ini ada share-nya, terus ada market-nya, terus ada total gitu kan. Terus nanti di sini persentasenya kan. Terus share-nya ada dua, OS sama PS. OS-nya itu share-nya 375. Sambil dilihat soalnya. Terus ini 100. Marketnya berapa untuk OS? 14. Mbak datangnya dari mana? Dari soal. Dilihat soalnya. 5. Kemudian langkah selanjutnya apa? Dikaliin kan? 375 kali 14. 375 kali 14 itu 5250. Terus 100 kali 65, 6500. Oke. Terus langkah selanjutnya apa, Mbak? Ini ditotalin. 5250 tambah 6500 itu 11750. Oke. Langkah selanjutnya, ngitung persentasenya. Gimana supaya dapat persentasenya? Tinggal dibagi toh. Ini dibagi sama ini. Tuh, kali 100%. Nanti itu dapatnya 44,68%. Kalau ini berarti 6.500 dibagi 11.750 ya. 55 sorry. Persentasenya di sini. Nih, ya. 44,68%. Terus yang ini 6.500 dibagi 11.750 dikali 100. Itu dapatnya 55,32%. Ya pokoknya kalau ditotalin harus kembali ke 100%. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah alokasinya. Ya, alokasinya saya lanjutkan di sini aja ya supaya nggak berulang-ulang tabelnya. Allocation. Ingat ya kemarin dialokasi ke OS sama PS. Lamsamnya berapa totalnya? 10.800. Ya, di soal dikasih tahu ya. Terima uang lamsam 10.800. Lamsam itu kemarin artinya adalah ya terima uang secara langsung dalam satu waktu tunai gitu ya. Kali persentasenya ya, nih. Pak lanjutin aja di sini supaya tidak terlalu lama. Ya, yang penting kan kalian paham maksudnya apa nih allocation. Dah, tinggal dikaliin deh. 4468 dikali 10.800 untuk OS, PS-nya 55,32% dikali 10.800. Itu nanti dapatnya untuk OS 4825,44. Terus untuk si PS ini kali ini adalah 5974,56. Oke, ini baru alokasinya loh, gitu ya. Sekarang coba kalian bikin sendiri. Ayat jurnalnya berarti berapa? Ayat jurnalnya berarti seperti apa? Angkanya berapa? Coba dibuat-buat. Kemarin saya sudah kasih catatan ya. Eh, sudah memberikan arahan untuk mencatat ayat jurnalnya. Coba diisikan ke ayat jurnalnya.
Saya kerjakan di sini masih cukup ya. Semoga nih. Ayat jurnalnya berarti kan ada cash, terus share capital. Kurang cukup kayaknya. Di sini deh, di sini. Sini ya. Oke. Cash. Terus ada apa tuh? Share capital. PS dulu ya. PS biasanya memang di atas. Kemudian share premium PS. Mbak, kalau share premiumnya di kredit sih, iya. Karena saya udah baca duluan gitu ya. Parnya berapa, terus sama siapa tadi? Parnya berapa, marketnya berapa. Marketnya itu lebih besar dari par. Makanya udah tahu dari awal ya share premiumnya bakal di kredit gitu ya. Kalian juga waktu ngerjain soal harus gercep mikirnya. Karena waktu ujian kan biasanya juga terbatas gitu ya. Nih, ya seperti ini ya jurnalnya. Cash, share capital preference, share premium preference, share capital ordinary, share premium ordinary. Yang paling mudah diisi, bukan yang paling mudah, yang wajib duluan diisi itu adalah yang par-parnya. Nih, kalau share capital itu yang PS kan 100 lembar ya tadi. Terus kalau yang share capital OS-nya 375. Ini 375. Ini masih lembarnya. Dikali sama parnya. Par preference tadi 50. Par OS di soal tadi 10. Ya, nah, berarti ini 5.000. Terus ini berarti 3750. Oke, sampai sini saya harap jelas ya. Baru dua yang diisi, share capital PS, share premium PS, share capital ordinary, share premium ordinary. Pertanyaan saya tolong dijawab. Berapa share premium PS? Tinggal 100 dikali 65 kurang 50. 100 kali berapa? 65 dikurang 50. Kurang 50. Sebentar. Eh, Kalau misalnya 100 dikali 65 kurang 50, 65 kurang 50, 15 ya. 15 kali 100, 1.500 gitu ya. Iya, Oke, itu normalnya seperti itu memang. Tapi karena di kasus ini masuknya dia ada lamsam ya bahasanya dan dia mengeluarkan seperti dua jenis saham di saat bersamaan, ada lamsam juga, maka angka di sini itu tidak boleh eh, yang seperti tadi mengerjakannya. Karena dari hasil perhitungan kita, PS itu angka totalnya mesti ini, oh yang 5974,56. dikurangin itu ya Mbak. Ya, berarti SPPS-nya bukan lagi yang tadi, tapi selisihnya aja nih, 974,56. Ya, ya nggak apa-apa kan jadi ingat gitu ya, dari salah bisa jadi ingat. Nah, otomatis untuk SPOS juga demikian. Mestinya sih secara normal 375 dikali marketnya berapa tuh? 6 sorry berapa? 65 sorry 14 ya, 14 kurang 10. Tapi karena ini kasusnya lamsam terus ada dua share sekaligus yang terbit gitu yang issued, maka hasil perhitungan ini yang kita gunakan. Nah, berarti untuk yang OS Yang nih OS berarti 48. 1075 ya. Iya, sekitar segitu. Karena kan ini ya, si 4825,44 dikurang 3750. Ya, 1075,44. Ya, caranya silakan dicatat sendiri di catatan masing-masing. 974 tadi 5974,56 dikurang 5.000.
Karena kemarin saya jelaskan ya, kalau di total ini mesti kembali ke ini. Nih, ya, bentar. Mesti kembali ke, kalau ini tuh mesti kembali ke ini. Nih, terus total ini berdua harus kembali sama dengan ini. Ya, gitu. Soal nomor 3 selesai, yang poin 3. Ada yang bingung, ada yang ingin bertanya dulu. Ini tiap kuliah memang harus ngikuti ya untuk eh, latihan soalnya. Rugi kalau tidak mengikuti, tidak paham nanti. Kalau mengikuti masih mau usaha itu bisa paham gitu ya. Nah, tadi beberapa pertanyaan teman-teman kalian bisa jawab. Itu artinya di pertemuan kemarin menyimak apa yang dijelaskan. Oke, saya rasa cukup untuk 3. Azara minta bantuan ini di save, lalu halaman baru. Oke, terima kasih. Kita ke nomor 4. Di nomor 4 ini, issued 200 shares ordinary, 50 preference untuk mendapatkan furniture and fixtures. Ya, oke. Jadi ini kasusnya menerbitkan saham untuk mendapatkan seperti ya furniture gitu ya, aset tetap furniture dan fixtures. Ordinary shares-nya fair value atau market value-nya 16, sementara untuk furniture fixtures-nya itu 6.500. Oke. Hmm. Nah, saya informasikan di sini. Ini juga termasuk mirip kasusnya di nomor 3 ya, menerbitkan saham dalam bentuk kombinasi gitu ya. Ada ordinary, ada preference. Kemudian, eh, tapi bedanya adalah kalau tadi kan lamsam ya yang diterima, lamsam dalam bentuk cash sekaligus 10.800. Bedanya di nomor 4 adalah dia tidak terima cash tapi terimanya furniture and pictures. Oke, gitu ya. Kalau nomor 3, dia lamsam cash, di debit tadi terima. Ya, kalau lamsam udah pasti cash gitu ya. Tapi kalau nomor 4 ini, yang diterima adalah furniture and fixtures. Oke, pertanyaan saya di sini, eh, dari dua metode, metode mana yang digunakan? Proporsional atau inkremental dan kenapa? Silakan yang bisa jawab. Siapa saja boleh, silakan. Salah kan tidak dimarah toh. Skolastika bisa jawab. Saya belum paham, Mbak. Oke. Eh, Timothy Adrian bisa jawab. Saya juga belum paham, Mbak. Askata Kif, Sakif. Sih belum paham, Mbak. Oke. Al Haris Raihan. Sama Mbak masih belum paham, Mbak. Oh, belum paham semua gimana ya. Tadi yang bisa jawab proporsional, siapa tuh tadi yang bisa jawab proporsional method? Kelas ini cuma 20 mahasiswa ya. Eh,
Zilzia bisa Zilzia? Oke, kalau ini menggunakan incremental method ya. Incremental method karena kenapa? Karena market price dari preference-nya tidak diketahui. Kalau tadi kan dua-duanya market price-nya itu lengkap, available, known, maka proportional method yang digunakan. Di soal nomor 4 ini market value dari preference-nya tidak ada, unknown ya, tidak tersedia, maka incremental method yang akan digunakan. Nah, cara perhitungannya sama eh, seperti sebelumnya ya. Nih dibuat dulu. Ini share, terus apa tuh tadi market value-nya berapa, terus nanti di sini total, terus persentase, terus nanti allocation ya. Jelek banget tulisannya. Ini persentase. Oke, OS dulu. OS. Sebenarnya kalau yang eh incremental lebih mudah ya. Saya bikin lebih simpel aja lah. Tidak usah seperti di slide PPT kemarin. Kalau incremental itu lebih mudah. Kenapa? Karena OS-nya doang yang bisa diisi. OS-nya itu kan OS-nya itu tadi 200 ya lembar dikali sama 16. Ini totalnya 3.200. Nah, maka full untuk COS adalah 3.200. Berarti Mbak untuk PS berapa? Untuk PS berarti kan tadi furniture-nya fair value-nya 6.500 ya. Nah, dikurang dengan 3.200. Wah, kenapa dikurang 3.200? Iya, kan kita lagi nyari proporsi untuk PS dengan incremental method gitu ya. Berarti untuk dia 3.300. Kalau di total ini balik 6.500 ya kan? Oke, ini incremental method. Dah, bikin aja jurnalnya. Furniture and fixtures. Terus di sini share capital PS, share premium PS, share capital OS, share premium OS. Ya. Share capital PS isinya tadi berapa lembar dia? 50 ya, 50 lembar. Ya, PS ya nih preference 50 dikali parnya. Parnya 50. Berarti 2.500. Terus share capital ordinary berapa lembar tadi? 200. Dikali parnya dia 10. 200 kali 10, 2.000. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, berapa share premium PS-nya? Siapapun, ayo jawab. 800, Mbak. Oke, bagus, 800. Kenapa? Karena kan alokasi untuk PS itu totalnya 3.300 gitu ya. Ketika ini di total pun, sepaket harus sama nih. Nih. Berarti share premium OS-nya sama 1.200. ya konsepnya? Oke, 1.200. Karena kan kalau dijumlah harus kembali ke 3.200 gitu ya yang ini. Nah, udah tinggal menjumlahkan ini semua yang mesti kembali lagi ke 6.500. Oke, selesai soal ini.
Yang mau bertanya, ayo silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut soal berikutnya. Problem 15.1. Ya, tolong dibaca dulu problem 15.1. Azara yang ini sudah bisa di-save terus di close aja. Azara selain saya, teman-temannya nggak bisa ini ya, kontribusi untuk nulis di sini ya. Maksud saya supaya gantian gitu. Saya capek juga dari tadi nulis, meskipun di laptop ya. Harusnya ada logo pensil gitu sih Mbak di pojok kiri. Iya, Atau harusnya ada. Ayo, jangan pura-pura loh. Siapa nih yang mau coba? Yuk, biar waktunya nggak habis nih. Siapapun bisa tuh ada logo pensil di pojok kiri bawah tuh, pojok kiri bawah. Kanita, Kanita, Kanita coba diklik itu pensil hijaunya. Bisa nggak? Saya coba dulu ya Mbak. Mm-mm. Ini keluar nggak Mbak? Iya, keluar. Bagus, bagus. Sip. Kanita ya ini. Problem 15.1. Nggak apa-apa, kan saya guidance ya, saya guide. Baik Mbak. Eh, yang diminta buat journal entry. Oke, Januari 11. Menerbitkan 20.000 lembar saham shares. Di sini di buku ini ya, kalau dia bilang issued itu artinya sekalian jual gitu ya. Issued means sold. Issued means sell gitu ya. Artinya adalah jual. Menjual ordinary shares $16 per share. Kalau di sini itu dia bilang sebentar, Phelps Corporation menerima grant untuk atau hak untuk menerbitkan nanti ya 5.000 shares, parnya 100. Terus 8% kumulatif participating preference. Itu preference ya. Lantas harganya kok mahal banget ya. Dia ternyata memang preference. Terus 50.000 shares ordinary yang parnya adalah 10. Oke, Januari 11, Konita. Kalau dia issued 20.000 ordinary shares dengan harga 600, ayo dibuat coba ayat jurnalnya Januari 11. Ini saya tulis ya Mbak langsung. Ya. Saya tulis gini aja boleh nggak Mbak biar lebih rapi? Ditulis di mana? Kayak gini. Maksudnya jadi tulisannya lebih bagus gitu. Ini di mana nulisnya di whiteboard ini juga atau di Iya, tempat lain? di sini. Misalnya nih kayak gini. Iya, iya. Ini boleh nggak Tulis Mbak? saja. Oh, oke. Oke, boleh. Cash, oke. Gini ya Mbak. Oke. Terus lagi dia premium atau diskon ini? Hmm, Parnya tadi berapa, Konita? Untuk OS-nya. 16. Eh,
Parnya 10, marketnya 16. Ya, berarti premium. Oke, SPOS. Oke, angkanya sekarang, yuk angkanya. Case-nya mau mau isi mana dulu nih, Konita? Bentar dulu Mbak. Saya masih kayak belajar dulu gitu, jadi harus lihat catatan dulu ya. Oke, nggak apa-apa nih. Saya arahkan SCOS-nya dulu nih, bisa diisi. Share capital ordinary. Berarti isiannya, Konita tulis 20.000 dikali 16. Sorry, 20.000 dikali 10. Karena pas ngisi SC harus add par-nya. Ya, 20.000 dikali 10. Dapatnya 200.000. 200.000. Iya, terus kalau Terus SPOS-nya itu premiumnya kan, berarti jumlah lembar sahamnya 20.000. Tetap sama. Tapi dikalinya adalah buka kurung 16 dikurang 10. Ya, 20.000 kali 16 kurang 10. Berarti 6 kali 2. Berarti dapatnya 120.000. Ya, berarti cash yang diperoleh berapa totalnya, Kanita? Ditotalin aja ya, 320.000. Ya, begitu ya. Coba yang lain sambil diikutin. Ketika mengisi SC, share capital, itu harus dikali dengan parnya. Ketika mengisi share premium, itu kalian harus cari dulu selisihnya berapa antara market dengan par. Ya. Lalu dikalikan dengan jumlah lembar saham. Dapat deh Januari 11 selesai. Sudah benar. Oke, terima kasih Konita. Lanjut, Februari 1 menerbitkan kepada Sanchez Corporation 4.000 preference shares untuk mendapatkan aset berikut: mesin fair value-nya 50.000, building fair value-nya 160, land appraised value-nya 270. Oke. Dengan menerbitkan ini semua, dengan memperoleh ini semua yang diterbitkan preference-nya ya. Iyalah, karena aset-asetnya mahal ya nih. Mau nggak mau pakai preference share supaya lebih cepat lunas gitu ya, supaya cepat deal. Ya, ayat jurnalnya sekarang saya panggil, coba Ade Raihan. Ade Raihan ada. Ada Mbak. Coba di handle tuh yang pensil hijaunya. Aduh Mbak, tapi saya masih memperhatikan sih Mbak, masih kurang paham juga mengenai perhitungan dan jurnalnya. Oke, Arifah deh, Arifah. Arifah mestinya bisa nih pensil hijaunya ditekan, bisa nulis. Iya, baru lihat, Mbak. Mbak, Sebentar, sebentar, Mbak. Ini kan mm, berarti, oh ya Mbak, berarti kalau misalnya appraisal itu nggak dipakai harga appraisalnya kan ya Mbak? eh, kalau agak beda ya kasusnya sama yang tadi itu karena kan sebentar. Appraise. Kalau di kasus tadi appraisalnya tidak dipakai karena ada pembandingnya gitu loh, Arifah, ada fair value yang lebih kuat. Ketika ada perbandingan appraisal value dengan fair value secara standar yang lebih kuat itu fair value-nya gitu ya. Kalau misalnya fair value-nya tidak ada, otomatis menggunakan appraisal value-nya. Oke, tuh. Arifah coba ditulis yuk ayat jurnalnya. Hmm. Februari 1. Nggak mesti pakai ini tulisan tangan juga nggak apa-apa. Maksudnya tulisan tangan, eh, bukan teks.
writing juga tidak apa. Belum muncul tulisan Arifah? Ini lagi ngetik, Mbak, sebentar. Berarti kan machine, building, oke, land, terus share capital PS. Kira-kira nanti, oh nggak apa-apa, kita belum tahu ya share premiumnya itu nanti bakal di debit atau kredit. Silakan isi angkanya dulu, Arifah. Mesinnya berapa? 50.000. 50. Buildingnya 160.000. Landnya 270. Lainnya 270. Share capitalnya untuk preference ya, tadi 4.000 lembar, ya kan? Mm, 4.000 dikali parnya 100. 100. Jadi 400. Oke, 400.000. Coba hitung dulu nih. Pembalance-nya berarti debit atau kredit? Bentar. Nolnya kurang. Oh iya, Iya, 400.000 kan? Nah, kalau dihitung-hitung share premiumnya bentar Mbak, ini mestinya jadi pandu. ya di kredit sebesar selisihnya aja ya 80.000. 400.000. Berarti tadi 80.000 ya. Ya, share premiumnya 80.000. Di sini belum lengkap Itu munculnya, coba. iya. Oke, ini namanya berarti share premium PS. Di ujian dipanjangkan ya. Ini kita karena latihan supaya cepat, ringkas, di whiteboardnya disingkat seperti ini ya, share premium PS. Oke, ini jawaban untuk yang Februari 1. Sudah benar seperti ini. Silakan dicerna, ditulis, dipahami ya. Februari 1 sudah. Oke, Azara minta bantuan kembali ini di save, kemudian halaman baru. Ya. Berikutnya Juli 29. Apa ini? Membeli ordinary shares. Ya, berarti kalau beli saham sendiri jatuhnya nanti treasury ya. Dengan harga 17 per share. Ya, berarti di Juli 29 itu TS cash. TS cash sebesar yang dibeli adalah, sebentar tak lihat dulu berapa lembar, 1.800 kali 17. 1.800 kali 17. 30.600. Ini tidak susah ya, jadi saya cepat saja. 10 Agustus menjual treasury shares dengan cost 14. Agustus 10. Jual, berarti dapat cash. Apa yang dijual? TS. Cashnya itu berarti berapa lembar yang dijual? 1.800. Terus di sini tadi costnya katanya harganya 14. 1.800 kali 14 itu 25.200.
Terus TS-nya berarti 1.800 dikali cost-nya tadi berapa? 17 ya. Nih, pertama kali dia beli. Nih, ini 25.200, ini 1.800 kali 17 nih, 30.600. Oke. Nggak balance. Pembalance-nya apa nama ayat jurnalnya? Tolong dijawab pertanyaan saya. Yuk, jawab yuk. Siapapun. Ayo, apa ayat jurnalnya? Setiawati. Setiawati. Setiawati Iya, tidak Mbak. ada. Oh, ada. Setiawati apa nih ayat jurnal untuk membuat balance? Berarti Margareta, bisa Margareta? Masih di mute? Oke. kurang tahu, Mbak. Oke, siapa nih yang bisa? Siapa nih? Nat, Steph? Azahra? Aku juga masih belum paham. Oke, sebentar. Siapa nih lagi yang boleh dipanggil? Taskia Putri? Septa? Ya, share premium bukan ya, Mbak? Kenapa? Share premium. Oke, mestinya memang share premium TS gitu ya. Share Iya. premium TS di debit. Tapi eh, tidak ada tuh, maksudnya belum ada saldo balance untuk share premium. Makanya di sini tuh RE. Ya, ingat konsep-konsep yang kemarin sudah diajarkan kalau misalnya saldo share premium TS-nya itu tidak ada atau kurang, maka kita harus ambil akun retain earning untuk backup kerugiannya ya 25.200 dikurang 36.600 itu 5.400. Jadi harus aware ya. Harusnya tadi benar sih kalau kasusnya normal ya share premium ini di debit. Tapi karena share premium saldo balance-nya tidak ada, belum ada, maka langsung di debit ke retain earning gitu ya. Oke. Kemudian dikit lagi ya Desember 31. Desember 31 mengumumkan cash dividend $0,25 dan juga preferred dividend ya. Dia bagi dividen untuk pemegang saham ordinary dan preference. Materi ini mestinya lebih mudah ya karena kalian sudah pernah dapat waktu di DDA 2 gitu. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya tidak paham materi ini gitu. Karena di UTS ini bobotnya besar gitu ya. Sayang kalau terlewatkan. Ya, yang penting itu ya saya sudah menyampaikan konsep sesuai PPT, latihan soal juga sudah sesuai buku gitu ya, dibahas detail. Maksudnya juga tahap per tahap gitu ya, tidak sekaligus kasih jawaban, nggak ada proses, prosesnya sudah dijalankan. Oke, sekarang untuk eh, mencatat ayat jurnal membagi dividen ya, declared dividen Desember 31.
Kalau membagi dividen ini kan retained earning, terus dividen payable, ada dua ya, sekali untuk preference, dividen payable sekali untuk PS, lalu dia juga bagiin dividen payable untuk OS. Dipisah ya, jangan disatukan karena PS dan OS dua hal yang berbeda. Nah, dividen siapa tuh ordinary sama preference. Ingat konsep yang di kemarin sudah diajarkan. Ketika menghitung ketika menghitung apa nih, harus dicari dulu ya shares outstanding-nya. Shares outstanding untuk PS. Terus shares outstanding untuk OS. Ya, jadi PS dihitung, OS dihitung number of shares outstanding-nya. Coba dilihat di soal. Awalnya dia punya 5.000 sama 50.000 ya. Outstanding. Oh sorry, itu yang right to issue berarti masih authorized ya, belum apa tuh belum outstanding, maksudnya outstanding justru dimulai dari Januari 11, 20.000 untuk OS. Nih OS dulu 20.000. Kecil banget. Nih 20.000. Oke, terus kalau si PS-nya sebentar, ini dulu deh si OS ya. Awalnya dia jual, berarti ada 20.000 yang beredar. Terus ada lagi nggak SCOS dari jurnal tadi, SCOS. Oh, nggak ada. Berarti inilah outstanding-nya. Tapi ada TS, Mbak. Oh iya, ada TS gitu ya. Berarti masukin TS 1.800. Itu dia jual atau sebentar. Lihat soal dulu. Issued preference tadi 4.000 ya, 4.000 di sini. Saya berdasarkan informasi di soal aja ya, dari sesuai tanggal. Terus yang Juli 29 dia beli 1.800 OS, berarti berkurang tuh yang beredar. Untuk ini 1.800 di sini. Oke. Terus dari soal lagi menjual lagi 1.800. Walah, menjual lagi 1.800. Berarti di sini lagi ya 1.800-nya. Dah nggak ada lagi, berarti shares outstanding-nya tetap 20.000. Ya. Terus untuk preference cuma ini juga ya, cuma ada 4.000. Oke, berarti tinggal dikaliin 4.000 lembar saham dikali dengan tarnya tadi 100 ya. Terus dikali sama 8%. 8% itu informasi di soal yang paling awal. Karena 8% kumulatif. Itulah dividen yang akan dibagikan ke dividen pemegang saham preference ya.
berapa nih? 4.000 kali 100 kali 8. Berarti 4 kali 8 ya 32 ya. 32. Oke. Terus untuk si OS yang beredar kan 20.000 ya. 20.000 dikali eh, berapa? 0,25 katanya di soal. Untuk setiap lembar saham dapat 0,25 ya. Berarti totalnya adalah 5.000. Dah berarti return earning-nya berkurang sebesar 37.000. Ya, karena kemarin kan konsepnya atau teorinya dividen itu mengurangi return earning, alias di dalam return earning perusahaan bisa menyisihkan se- sedikit return earning-nya untuk membayar dividen gitu ya. Oke, Desember 31 ini sudah selesai. Ada pertanyaan dulu. Desember 31 berikutnya ini mudah ya, income summary pada return earning. Menutup ya, close income summary account 175 700. Ya udah, kalau misalnya bisa menjawab seperti ini di soal ujian juga nilainya full gitu ya. Begini jawaban yang ideal untuk soal ini. Oke, dikit lagi 18.00 ya, masih ada waktu dikit lagi mau bahas yang B. Karena poin yang B juga akan saya keluarkan di ujian gitu ya, sesuai SAP capaian pembelajaran C2 dan C3. Jika mahasiswa diminta menyajikan equity di balance sheet seperti apa gitu, ayat jurnal bagaimana penyajiannya di bagian ekuitas gitu. Oke, ini sudah bisa di save Azahra, lembar baru terakhir. Kalau misalnya membuat equity section ya, kuncinya adalah ayat jurnal yang sebelumnya telah dibuat gitu ya. Tinggal tambah kurang gitu. Azahra ini belum bergerak, ISRE 175700 ini sudah bisa move. Azahra apakah ada di tempat? Oh Eh, iya di Mbak. di saya di saya belum berubah ini. Oke, Sudah belum Mbak? udah. Nah, yang B ya, B menyajikan ekuitas. Berarti dimulai dari nama perusahaannya, Phelps Corporation, terus ini adalah equity, terus Desember 31. Dia tahunnya berapa nih? Tahun 2015. Oke.
Kan 2015? Ya, 2015. Bikin equity ya, equity. Oke, ada share capital ya, share capital preference. Terus ada tadi share capital ordinary. Terus ada share premium preferred stock, ada share premium ordinary stock. Terus ada retain earning gitu ya. Baru nanti dikurang TS. Nah, kalau ini dapat baru bisa dicari total equity-nya. Nah, ini sebenarnya tinggal tambah kurang dari ayat jurnal yang tadi kalian sudah buat. Karena ya nih SCPS kalau ditambah kurang dari yang kalian itu sudah catat tadi ya, tinggal kalkulatorin aja. Nanti share capital preference itu kalau sudah dihitung semuanya itu 400.000 ya. Coba dilihat ayat jurnalnya tadi yang sudah kalian tulis. Terus ada share capital ordinary sama cara mengerjakannya. Tinggal tambah kurang dari yang kalian temukan di ayat jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Itu nanti sebentar, coba tak lihat dulu. Share capital ordinary 200.000, 200.000. Udah ya, dia cuma 200.000. Terus share premium PS, share premium PS, share premium PS. Tadi ada 80.000. Terus ada lagi enggak? Enggak ada, berarti 80.000. Kemudian share premium OS, share premium OS, share premium OS dari ayat jurnal ada 120.000. Ada lagi tidak? Tidak ada, berarti dicukupkan. Nah, terus retain earning. Cek lagi retain earning, retain earning. Tadi ada 5.400, terus ada 37.000. Terus ada 175.700 ya, tapi letaknya di kredit. Berarti 175.700 dikurang 37.000 dikurang 5.400. Dari ayat jurnal ya itu semuanya. Dapat 133 berapa tadi? 133 hilang lagi di kalkulator. 133.300. Ya, 133.300. Dah, terus si TS nih, ada nggak TS di ayat jurnal TS, 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 STS. 36.600 ada di debit. Terus ada juga di kredit. Berarti habis 36.600 dikurang 36.600. Udah, ada lagi nggak? Udah nggak ada. Dah, berarti dia memang nggak ada gitu ya. Dah, kalau dapat total equity-nya, ini ditotalin semua. 9 6, 7, 8, 9, 33, 300 ya. Ya, seperti itu. Oke, selesai. Nanti yang nomor problem 15.2 dilanjut di asistensi aja ya. Nanti Mbak update lagi soal untuk ke asistensi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua. Tolong dipelajari ya apa yang sudah disampaikan hari ini, diulangi lagi sendiri sampai paham betul gitu ya. Jangan sampai chapter ini tidak bisa mengerjakan, itu sayang banget karena materinya tergolong mudah. Mestinya bisa. eh, Pengen kan lulus AK2 gitu ya, jangan sampai tidak lulus lagi untuk AK2.
cukup AK1 saja tidak lulus gitu ya. Karena nanti di depan kalian masih punya akuntansi pajak 1, akuntansi pajak 2 gitu ya. Kalau tidak paham bagaimana nanti paham ke depannya. Oke, saya rasa cukup karena nggak ada pertanyaan. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih. Oke guys, sepertinya Mbak Arfa pakai kita end aja ya. Udah, makasih guys. Oke, BTW, dah. asdos kita ke JJ. Ntar gue kabarin ya kalau udah ada Oh, info. JJ. Oke. Bisa. Iya. Thank you guys, izin ya. Hmm. Yuk.